Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kalian semua ya. Di sore hari ini, untuk hari ini kita kembali untuk melihat seperti apa dan informasi dari sirkuit Mandalika untuk persiapan MotoGP. Dan untuk saat ini, dari pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika difokuskan di bagian dari penggalian grandstand yang dilakukan di bagian dari lokasi para penonton nantinya untuk dapat menyaksikan pergelaran MotoGP di tahun 2022. Namun saat ini tentunya kita akan memantau satu putaran dari kondisi yang pernah ada di sini, dan selain itu juga kita akan membahas terkait dari agen travel yang akan menyiapkan fasilitas maupun dari akomodasi para penonton nantinya yang akan menyaksikan maupun sekaligus berlibur di sirkuit Mandalika ataupun dari luar dari sirkuit Mandalika, seperti di KK Mandalika ataupun hotel-hotel yang sudah dilakukan proses pembangunan dan siap digunakan untuk menampung para penonton nantinya pada pergelaran MotoGP di tahun depan. Agen wisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat sibuk bersiap menyambut MotoGP dan sejumlah event balap motor internasional lain yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika pada Februari hingga November 2022. Mereka menyiapkan sejumlah paket wisata untuk para calon penonton. Luar biasa ya. Salah satu agen travel, ANT Holidays, menyiapkan paket wisata untuk menjaring calon penonton yang memiliki minat terhadap otomotif. Saya sudah berkomunikasi dengan banyak rekan agen perjalanan dan kelompok bisnis yang berkaitan dengan otomotif, kata pemilik ANT Holidays, Awandi Aswinabawa, kepada Tempo ya. Jika tidak terkendala pandemi COVID-19 ini, kota penonton untuk event MotoGP, Idemitsu Asia Talent Cup, dan World Superbike nanti, dan Motocross Grand Prix MXGP pada 2022 bisa mencapai 150.000 orang. Untuk MotoGP terjadwal tes pramusim pada Februari, seri kedua MotoGP 18 sampai dengan 20 Maret, dan MXGP pada Juli, serta IATC dan WSBK pada November tahun 2022 nanti. Menurut awannya, pihak akan menyiapkan paket wisata yang tak hanya berisi menonton motor balap ataupun balap motor. Saya sudah siapkan paket tour selain menonton balapan. Di sisi lain, para pengelola hotel non-bintang dan homestay juga bersiap menyambut tamu. Mereka siap menerima tamu yang tidak mendapatkan hotel berbintang. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Lombok Tengah, lalu Sandika Irwan, menyebutkan sejumlah hotel dan homestay di Kuta Mandalika lebih banyak dipilih oleh kru dan pembalap. Rata-rata mereka menginap selama 10 hari. Luar biasa, sebelum pergelaran sudah berdatangan ya tamu-tamunya untuk menonton secara langsung dari MotoGP di tahun depan. Jika hotel berbintang sudah sold out,
Tapi kalau homestay masih bisa didapat, karena seperti yang kita pantau dan lihat dari situasi maupun kondisi di area Cape Mandalika sepanjang dari jalan, banyak sekali ya terdapat homestay yang disiapkan. Berikut juga dengan homestay yang sudah lama ada dan dikelola oleh masyarakat setempat. Dan selain itu juga Ketua Mandalika Hotel Association Maf Samsul Bahari mengatakan masih banyak kamar yang tersedia, yaitu sekitar 1.750 kamar dari 57 properti penginapan. Baru 35% ya yang terima reservasi. Jadi masih banyak sekali ya disiapkan. Tentunya jangan khawatir untuk teman-teman sekalian para pecinta otomotif, akan ada tempat untuk menunggu ya pergelaran dari MotoGP selama beberapa hari ke depan sebelum pergelaran. Kemudian untuk para tamu nantinya Samsul merekomendasikan wisata Selong Belanak. Nah, jadi wisata Selong Belanak di situ terdapat banyak sekali ya untuk homestay dan berikut juga untuk hotel juga ya sudah disiapkan di sana dengan budget yang memang kita harus perlu mencari referensi juga di websitenya masing-masing yang berada di sekitaran dari daerah Selong Belanak. Baik, teman-teman juga perlu ketahui ya dari luar sana, dimana untuk Selong Belanak ini merupakan pantai yang sangat luar biasa juga. Di sana juga masih bersih sekali. Dan untuk jarak tempuh ataupun lokasinya dari Kuta Mandalika itu melalui dari pinggir ya di sisi sebelah selatan ke arah barat, dimana untuk jarak tempuhnya sekitar kurang lebih 10 kilo ya, melalui dari beberapa lokasi pantai yang ada, dimulai dari Pantai Mawun dan pantai-pantai yang lain di sepanjang jalur menuju ke Selong Belanak. Jadi banyak sekali referensi yang teman-teman bisa cari di semua situs mengenai Lombok, khususnya di Lombok Tengah juga ya, dimana untuk lokasi wisata ataupun dari penginapan sudah sangat siap sekali untuk dapat menampung dari para penonton sebelum nantinya pergelaran MotoGP dimulai pada pramusim di Februari dan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret di tahun 2022 nanti. Kemudian untuk rekomendasi yang lain yang dimana teman-teman juga perlu ketahui, Pantai Grupuk juga yang merupakan pantai yang berpasir putih. Di sana lokasinya tidak jauh dengan lokasi dari sirkuit Mandalika dan dimana untuk akses jalur sendiri sudah dibuat di sana ya, sangat mulus sekali sampai dengan Pantai Grupuk. Jika teman-teman penasaran, silakan saja dicek di websitenya. Kemudian untuk penginapan sendiri di Sasak Lombok Bungalau, satu homestay masih tersedia ya, banyak kamar. Pengelola homestay itu Maulidin mengatakan baru 5% yang terisi kamarnya. Jadi banyak sekali ya kesempatan kita sebelum nanti pergelaran. Tentunya banyak sekali lokasi-lokasi yang perlu teman-teman datangi di sekitaran Kabupaten Lombok Tengah di sini, ataupun di luar Kabupaten Lombok Tengah juga bisa. Teman-teman bisa mencari agen travel lainnya untuk dapat mengantar teman-teman sekalian berkunjung dan berwisata ke tempat-tempat yang lain di Kabupaten Lombok Tengah maupun di luar Kabupaten Lombok Tengah seperti Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Kemudian yang lain hanya 25% sekedar booking dan selebihnya 70% masih remang-remang ya. Sebelum ada sirkuit Mandalika, tempat ini menjadi pilihan bagi para wisatawan mancanegara
backpacker untuk menginap. Luar biasa. Dan saat ini juga teman-teman melihat dari kondisi sirkuit Mandalika saat ini, di mana untuk pergelaran USBK maupun IATC kemarin yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika berjalan dengan sukses. Tentunya dari fasilitas maupun pendukung lainnya saat ini masih terus dikerjakan untuk dapat ditargetkan terselesaikan ya. Dan untuk keseluruhan dari area sirkuit Mandalika seperti hotel maupun fasilitas yang lainnya untuk ke depan sekitar 4 tahun ke depan akan betul-betul rampung keseluruhan dari area Cake Mandalika ataupun sirkuit Mandalika sesuai dengan desain-desain yang telah ditentukan sebelumnya. Luar biasa ya. Jadi untuk saat ini untuk pengerjaan dari pembenahan sistem drainase maupun dari evaluasi perbaikan dari track line yang masih terus dikerjakan, dan pengosongan di bagian zona tengah maupun dari pembuatan fondasi untuk tribun maupun grandstand yang ada di sirkuit Mandalika untuk saat ini masih terus dikerjakan oleh para pekerja yang sudah akan menargetkan penyelesaian akan segera dapat terselesaikan oleh para pekerja maupun dari pengembang di sirkuit Mandalika ini. Terima kasih bagi teman-teman. Seperti inilah untuk informasi yang perlu teman-teman ketahui sebelumnya ya, karena untuk mencari tempat wisata maupun dari persiapan teman-teman untuk mengunjungi sirkuit Mandalika nanti tidak hanya membutuhkan 1 hari saja, bahkan membutuhkan beberapa hari untuk bisa menikmati sebelum dari pergelaran MotoGP di wisata Kabupaten Lombok Tengah ataupun di luar dari Kabupaten Lombok Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan tetap jaga protokol kesehatan untuk kita sama-sama mensukseskan pergelaran MotoGP di tahun depan. Terima kasih.